Oke Bebs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Ngakak. Hari ini saya lagi bahas murai ya. Murai batu, bagaimana caranya agar cepat ambrol ataupun sistem ngoraknya biar cepat selesai Bebs ya. Nah, ini yang harus diperhatikan Bebs. Simak sampai habis ya videonya biar nggak gagal paham, karena terkadang kita keliru dalam pengaplikasiannya. Terkadang itu banyak murai yang susah untuk ngorak, susah untuk ambrol, dikarenakan perawatan kita yang memakai sistem protein tinggi. Nah, apa itu? Itu yang harus diperhatikan ya, agar tidak salah dalam pengaplikasiannya ketika dia lagi mabung ataupun ngorak ya. Nah ini Bebs, kita berbicara soal hasil lab, kita berbicara soal logika, ya kan? Bagaimana dan kenapa murai kita susah untuk ambrolnya, baik murai ataupun cucak hijau. Ini semua sudah saya praktekkan. Dan juga ketika waktu saya ngepul murai di tahun 2000 berapa itu, 2012 2014 kalau nggak salah ya, saya ngepul murai cucak hijau, kacer juga, cendet ya. Itu hal yang harus diperhatikan adalah jangan memberikan EF terlalu banyak ataupun protein terlalu banyak. Kenapa? Nah, kenapa ya? Ini ya harus diperhatikan. Simak videonya sampai habis. Ini cerita dulu sebelum kita ke pokok pembahasan, karena biar mantengin. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, karena kita bahas mulai dari lovebird, cucak hijau, murai ya, nanti cendet juga. Kebetulan ini sang maestro atau ayah saya lagi ngingu cendet atau ngerawat cendet ya. Bagaimana perawatan yang baik dan bagus. Jadi ini berbicara dulu soal murai. Murai ini punya temen Bebs, bukan punya saya loh Bebs ya. Punya temen, belinya dari Trotol. Sekarang sudah 4 urakan kalau nggak salah. Iya Bes ya, petang urakan ya. Telu papat iki. Iya, 4 kali urakan ini. Kebetulan punyanya Niko, sama-sama Niko namanya sama saya Bebs ya. Ini dulu 2 kali urakan, 3 kali urakan sebelumnya itu susah. 2 kali. 2 kali urakan sebelumnya itu susah. Karena apa? Di Niko pada waktu itu sama dia di full EF, di full yang namanya kroto, di full ular. Karena dia sudah dari kecil ini pakai ulat kandang ya. Itu susah banget ngoraknya Bebs. Hampir 1 tahun pun baru bisa ngorak. Nah, urakan ketiga kemarin itu sempat saya bawa hanya beberapa minggu. Itu sudah mulai ambrol, saya buru kecil buru besar. Akhirnya saya kembalikan ke Niko ya, karena waktu saya pegang kok ngorak gitu loh. Mau saya settingkan, saya kembalikan ke Niko. Dan akhirnya di Niko udah lama saya buat main ya, lumayan nyeri-nyeri juga Bebs ya. Terus sekarang urakan keempat saya bawa, dan alhamdulillahnya dalam 2 minggu ini langsung brul. Mulai dari sayap, ekor, bulu besar. Kenapa? Karena tidak saya ulet. Ini mau saya belajari tanpa ular kandang ataupun ulat kandang ya. Hanya pakai pur sama yang namanya jangkrik saja. Nah, saya pakaiin yang namanya vitamin drop. Gunanya apa? Kita berbicara logika terlebih dahulu. Burung yang namanya burung ngorak ataupun mabung itu dia badannya panas, ya kan? Suhu tubuhnya panas, darahnya naik. Jadi otomatis ketika kita memberikan protein yang banyak, malah yang terjadi adalah emosinya terlalu berlebih. Dia yang namanya nggak bakal bisa mabung dengan selesai. Contoh signifikannya ketika mabung, kalau kita grojok dengan EF, dia bakal nyakot, bakal narung, bakal kepingin gigit, bakal kepingin kawin. Tapi di sini enggak ya Bebs ya, sini normal Bebs. Nah kemarin kalau di ular ya memang bunyi ngeder di rumah, walaupun lagi ngorak loh Bebs. Ngorak ini ngeder, wah isiannya keluar semua.
ketika di ular. Nah, ketika saya kasih vitamin drop dus, saya rendahkan proteinnya hampir tanpa protein, dia sudah mulai mabung semuanya. Burungnya anteng diem, nggak mau bunyi sama sekali, tapi ambrol-brul. Baiknya adalah ke depan, ketika dia sudah mulai tuntas nih, baru kita beri yang namanya protein ketika kita mau melombakan. Nah, signifikannya adalah ketika dia sudah mulai bersih, otomatis darahnya sudah mengalir dengan lancar. Bukan ketika mabung ya, darahnya naik turun, dia tinggi rendah. Nah, lebih baik direndahkan dengan drop, akhirnya ambrol. Kalau setelah sudah mulai ngurak semuanya, mabungnya sudah beres, baru kita berbicara protein, baru kita berbicara lomba burung. Nah, kita buktinya mana, Bibs? Nah, gini, kalau mau tahu tentang rawatan kita, ada di Facebooknya Ketut Farm. Pada waktu itu kita bawa namanya burung dragon, punyanya Pak Basuki sama Abah Saikuddin ya. Itu waktu itu dia di Pahlawan Cup Sidoarjo, itu ABC ya, nggak bunyi, hanya narik gini tok, nggak bunyi sama sekali. Event Cup Pahlawan Cup Sidoarjo nggak bunyi sama sekali, hanya meletik. Akhirnya saya drop, saya buat main hampir setiap hari bisa, hampir setiap hari bisa. Dan pada waktu itu jokinya Bintang ya. Hanya di kita yang berani mulai bermain 2 hari sekali, bahkan 1 hari sekali main. Kalau orang-orang lainnya takut karena nanti burungnya rusak atau seperti apa. Bukan rusak, dalam arti ada beberapa hal ya tentang mental yang bakal nanti kita bahas, tentang sebuah burung kicau yang salah penggunaan dan salah pengertiannya. Saya bukan pemain kelas event, Bibs ya. Saya bukan pemain kelas Piala Raja, tapi alhamdulillah saya kalau melatih lovebird juga kicau ya. Di kelas latber, kalau untuk lawan sekelas seperti itu, insya Allah lah. Dan pada waktu itu burungnya dragon itu di Permata ngeri, Bibs. Sempat ditawar sama orang karena saya nggak punya, nggak ikut punyanya Pak Bas sama Pak Saikuddin ya, Abah Saikuddin, ditawar sama orang. Kenapa? Karena pada waktu itu performnya AB luar biasa, Bibs. Mau tak seser noce itu sungkan, Bibs, karena durasinya itu ngeri, Bibs. Isiannya keluar mulai sampai awal nyentel sampai akhir, jedahnya hanya jeda cetek cor kapas tembak, cor cililin, seperti itu, Bibs. Jadi saya bukan pemain nasional, saya bukan pemain event, tapi kalau untuk suruh merawat burung yang rusak mulai dari nol, insya Allah kita bisa, Bibs ya. Mulai dari kicau dan juga lovebird. Kita hanya sharing, Bibs. Sharing setting, bukan untuk yang namanya menyombongkan diri. Cocok terapkan, kalau tidak silakan. Jadi seperti itu, Bibs ya. Nanti akan saya bahas berikutnya. Nah, untuk perawatannya ya dijemur ala kadarnya aja, 1 minggu sekali jemur. Nggak apa-apa dikasih ulat kandang sedikit saja, 1 minggu 1 kali lah atau 2 kali, nggak masalah. Tapi jangan banyak-banyak, sejumut saja. Itu agar proteinnya terjaga juga. Jadi kalau pengedropan full ya juga nggak baik. Tapi kasih protein sedikit. Seperti itu, Bibs. Perawatannya, apabila ada pertanyaan ataupun komen, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Salam ngakak berjamaah, Bibs. Wassalamualaikum.